Yo sob, terima kasih sudah mampir ke Demen Alur Channel. Kali ini Mince akan membahas tentang alur cerita film serial antologi Korea berjudul Godam. Bagi sob yang belum mengikuti alur cerita film Godam, Mince sarankan agar sob sebaiknya terlebih dahulu mengikuti cerita tiap episodenya agar sob nggak gagal paham tentang apa yang akan Mince bahas kali ini. Silahkan sob cek di playlist atau klik linknya di deskripsi untuk tiap episodenya. Pembahasan alur cerita film Godam ini Mince uraikan berdasarkan analisa Mince beserta referensi dari berbagai teori yang Mince kumpulkan dari berbagai sumber yang salah satunya dilansir dari Gensindo. Sebagaimana telah Mince sampaikan di awal pembuka film Godam pada video episode 1 dan 2, Godam bukan hanya menyajikan sekedar jump scare, akan tetapi juga menyajikan sesuatu yang unik dari segi penyajiannya. Godam yang terdiri dari 8 episode yang tiap episodenya berdurasi pendek dan seolah-olah hanya menyajikan adegan-adegan klimaks tanpa didahului dengan pengenalan tokoh maupun latar belakang cerita, memang membingungkan penontonnya dalam memahami alur ceritanya hingga banyak memunculkan teori-teori dalam memahami alur ceritanya sob. Nah, salah satu teori berpendapat bahwa tiap episode sesungguhnya adalah bagian dari alur cerita yang disajikan secara acak, atau dengan kata lain tiap episode adalah misteri puzzle yang harus sob susun secara berurutan untuk mendapatkan satu kesatuan alur cerita yang utuh dalam memahami alur ceritanya. Dan episode ke-8 yaitu episode berjudul Bird sesungguhnya adalah awal mula dari kejadian-kejadian yang terjadi dalam episode-episode sebelumnya. Nah sob, Mince sangat setuju dengan teori ini. Jika sob teliti dalam menyaksikan tiap episodenya, sob akan mendapatkan 3 poin penting yang dapat kita simpulkan dari tiap episodenya, yaitu adanya beberapa kesamaan lokasi pengambilan adegan, kemudian kesamaan tokoh cerita, dan juga ada kesinambungan cerita antar episodenya. Kesamaan lokasi pengambilan adegan dapat sob lihat pada episode ke-1, ke-4, dan ke-5. Di mana pengambilan adegan berlokasi di gedung sekolah, ruang kelas, dan lorong kelas yang sama dengan episode ke-1. Bahkan pada episode ke-5, ruang kelas sama persis dengan episode ke-1, di mana pada latar belakang ruang kelas di episode ke-5 terdapat foto Sohee berdampingan dengan foto Kim Ji di pajangan koran dinding seperti pada episode 1. Adapun perihal adanya kesamaan pemainnya sob dapat melihat kesamaan pemain antara episode ke-4 dan ke-6, di mana tokoh Min Young dan teman sekelasnya dalam cerita di episode ke-4 muncul pada akhir episode ke-6 sebagai tokoh yang juga menaiki lift untuk mencoba memasuki dimensi lain sesuai petunjuk dalam unggahan remaja yang menghilang. Sedangkan adanya kesinambungan alur cerita antar episodenya dapat sob analisa dari pertama, bunga yang tergeletak di meja pada bangku kosong siswi yang tewas pada episode ke-1 itu sama dengan bunga yang tergeletak di meja bangku siswi pada episode ke-5. Ditambah lagi dengan lokasi pengambilan adegan episode ke-1 dan ke-5 yang sama, yaitu sama-sama berlokasi di ruang kelas yang terdapat foto Sohee berdampingan dengan foto Kim Ji di pajangan koran dinding sebagai siswi berprestasi. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa episode 1 dan 5 sesungguhnya sedang menceritakan bahwa telah terjadi teror yang memakan korban jiwa dengan alasan kematian-kematian yang aneh dan tidak masuk akal di sekolah itu. Kedua, pada pembukaan episode kedua diceritakan bahwa sang supir taksi melalui radio taksinya mendengar berita bahwa telah ditemukan seorang jasad dukun wanita di sebuah kuil yang diduga tewas karena pembunuhan. Nah, dukun wanita yang dimaksud di episode kedua ini sob kemungkinan besar adalah dukun wanita dalam cerita pada episode ke-8. Ketiga, makhluk aneh tak berkulit dalam cerita pada episode ke-7 kemungkinan besar adalah bayi yang lahir dari sang dukun dalam cerita pada episode ke-8 yang sudah tumbuh dewasa. Dalam episode ke-7 ini juga kita ingat di mana sang istri mengatakan pada suaminya agar suaminya tidak melepas jimat yang dipasangnya di rumahnya karena telah terjadi hilangnya seorang anak dan seorang polisi. Nah, kemungkinan besar hilangnya seorang anak dan seorang polisi ini adalah remaja pria yang masuk lift pada adegan awal dan detektif Jepil yang tewas di episode ke-6. Keempat, mungkin sob sedikit dibingungkan dengan cerita pada episode ke-6. Dapat Mince jelaskan bahwa inti cerita dari episode ke-6 adalah tentang perjalanan antar dimensi, yaitu dimensi manusia dan dimensi roh.
Jika Sob perhatikan dengan teliti, pakaian jasad yang ditemukan di lift pada adegan awal episode ke-6 ini tidak sama dengan remaja pria yang masuk dengan pakaian sekolah pada adegan awal, tetapi justru sama persis dengan pakaian rekan detektif Jepil yang saat itu memakai jaket army dan celana jeans. Ingat Sob, perkataan rekan detektif Jepil yang mengatakan pada detektif Jepil bahwa ia masih belum dapat menemukan remaja pria yang hilang yang terekam dalam CCTV di lift. Nah, remaja yang menghilang yang dimaksud di sini adalah remaja berpakaian sekolah yang terekam dalam CCTV pada adegan awal film. Lalu bagaimana bisa jasad pertama di dalam lift memakai pakaian yang sama dengan rekan detektif Jepil? Demikian pula jasad kedua, mengapa bisa berpakaian yang sama dengan detektif Jepil? Nah, analisanya begini Sob. Remaja pria berpakaian sekolah dari dimensi manusia itu masuk ke dalam lift untuk melakukan perjalanan antar dimensi dan dia berhasil. Itulah kenapa remaja yang terekam dalam CCTV itu dibilang menghilang. Lalu rekan detektif Jepil yang lebih dahulu datang untuk melihat kejadian perkara pun mencoba melakukan perjalanan dimensi. Saat ia melakukan perjalanan, ia dihadang roh dari dimensi lain dan dia pun tewas. Lalu roh itu masuk ke dimensi manusia dengan menyerupai rekan detektif Jepil. Itu kenapa baju yang dikenakan jasad yang ditemukan pertama kali di lift sama dengan rekan detektif Jepil. Demikian pula yang terjadi dengan detektif Jepil sendiri. Ia melakukan perjalanan dimensi, kemudian ia dihadang roh dari dimensi lain dan dia tewas. Lalu roh itu masuk ke dimensi manusia dengan menyerupai detektif Jepil. Lalu bagaimana inti dari keseluruhan alur cerita film Godam ini sendiri Sob? Nah, Mince menyimpulkan bahwa film Godam yang penyajiannya dibagi dalam 8 episode yang disajikan secara acak ini intinya bercerita mengenai urban legend tentang sebuah kutukan yang dikenal dengan nama kutukan Yaumei yang awalnya muncul dari para dukun yang melakukan pemanggilan roh-roh dari dimensi lain untuk dijadikan suruhan gaibnya. Sayangnya tidak semua pemanggilan roh berjalan mulus hingga memakan korban bagi dukun itu sendiri yang akhirnya para roh yang dipanggil tersebut hidup berdampingan dengan manusia dan meneror manusia. Episode ke-8 adalah asal mula terbukanya pintu dimensi roh dan manusia yang hole-nya berpusat di dalam lift pada episode ke-6. Roh dalam episode ke-8 kemudian tumbuh dewasa dan mulai meneror sebagaimana cerita dalam episode ke-7. Sedangkan roh lainnya yang pintu dimensinya tadi berpusat di dalam lift dalam episode ke-6 juga masuk ke dimensi manusia dan mulai meneror manusia sebagaimana cerita-cerita dalam episode lainnya. Jadi Sob, untuk dapat memahami keseluruhan alur cerita dari film Godam ini, Sob haruslah menyusun terlebih dahulu episode-episodenya secara berurutan sesuai bagian-bagian cerita yang berkaitan dengan episode lainnya. Yang jika Mince susun urutan alur cerita tiap episodenya itu adalah episode ke-8, ke-2, ke-6, ke-4, ke-7, ke-5, ke-1, dan terakhir episode ke-3. Overall, sebagaimana Mince sampaikan di awal Sob, Godam ini bukan hanya menyajikan sekedar jump scare, akan tetapi juga menyajikan sesuatu yang unik dari segi penyajiannya. Dan Mince menilai penyajian alur cerita yang disajikan secara acak tersebut adalah sangat brilian. Oleh karenanya, Mince berikan bintang 4 dari 5 untuk film Godam ini. Akhir kata, terima kasih sudah mampir ke Damar Alur Channel. Kita jumpa lagi di next film. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya agar Mince tetap semangat membagikan informasi, kesan, komen, atau kritik film-film bergenre horor, thriller, dan misteri yang baru saja Mince tonton. See you.